You know, where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Do you understand? Kali kurui. Do you understand? Ya kalian itu ribut aja. Giliran soal selang, giliran soal anak pesantren dicabulin, anak pesantren dihamilin, pada diem aja, nggak ribut, ya. Kebanyakan munafik tau nggak agama Islam itu. Do you understand? Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah panjang itu, panjang deh. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Do you understand? Kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Dan ketika saya mengatakan seperti ini, saya dicap liberal, saya dicap menghina Islam, saya dicap menjelek-jelekan. Jadi kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-Muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-Muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Ada yang salah dari masyarakat kita. Nah, itu harus introspeksi diri. Ayo kita pikirkan bagaimana. Bukannya kita tutup-tutupi itu. Bukan kemudian kita, wah ini gara-gara konspirasi asing, berarti kita harus melawan. Bukan gara-gara itu. Ayo kita introspeksi sama-sama. Kita membangun peradaban dari awal. Apa yang menjadi masalah. Do you